Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos. Buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai bansos YAPI ya. Atensi yatim piatu. Untuk saat ini, statusnya sedang disalurkan ya secara bertahap dengan besaran Rp400.000 atau Rp600.000 tergantung periode pencairannya. Jadi ini ada kabar baik buat para KPM yang sekarang sedang menunggu pencairan untuk bansos atensi yatim piatu ya. Untuk saat ini statusnya masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi harap bersabar karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda, tergantung kesiapan data dari pemerintah. Terus berikutnya, ini ada informasi mengenai bantuan beras dan minyak goreng ya, untuk alokasi 2 bulan, jadi digabung, totalnya itu 20 kg beras sama minyak gorengnya itu 4 liter ya. Untuk saat ini juga sama ya, penyalurannya masih berjalan di beberapa daerah, walaupun pencairannya itu seharusnya dilakukan pada bulan Ramadan kemarin, tapi karena mungkin masih terkendala distribusi, jadi untuk saat ini statusnya masih dalam tahap penyaluran. Dan kemarin juga ada laporan bahwa untuk bansos beras itu memang masih disalurkan ya di beberapa daerah. Jadi buat para KPM yang sekarang sedang menunggu untuk pencairan bansos pangan ya, yang berupa beras sama minyak goreng, ini masih ada harapan asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos ya. Maksudnya itu masih memenuhi syarat ya, contohnya berada di desil 1 sampai desil 4 ya. Karena kalau desil 5 sendiri untuk sekarang ini sudah tidak dapat bansos sembako lagi maupun bansos PKH ya, tapi masih tercover sama KIS PPICK. Jadi ini yang pertama, bansos sapi ini masih disalurkan ya, bertahap. Terus yang kedua ada bansos pangan, ini juga masih disalurkan untuk saat ini ya. Jadi jangan kecewa kalau memang masih belum cair, belum dapat undangan, karena batas waktunya untuk bansos pangan ini akhir bulan ini ya. Jadi siapa tahu nanti di minggu depan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan itu ada kabar baik terkait penyaluran untuk bansos pangannya ya. Terus berikutnya ini mengenai bansos PIP, untuk saat ini juga masih dalam tahap penyaluran ya. Yang disalurkan ini untuk jenjang TK ya, SD, SMP hingga SMA. Jadi ini sebenarnya sudah disalurkan dari awal bulan kemarin ya. Maksudnya sudah 1 bulan kemarin itu sudah disalurkan, tapi memang untuk saat ini masih belum rata ya. Dan saya juga punya saran buat orang tua siswa ya, silakan tanyakan ke Pak Guru atau Bu Guru yang ada di sekolahan, apakah anaknya itu masih terdaftar atau tidak ya. Karena kalau sudah tidak terdaftar, itu ada kemungkinan bansos PP-nya sudah tidak cair lagi. Jadi silakan tanyakan ya. Kalau datanya itu perlu diperbarui ya silakan diperbarui. Siapa tahu nanti setelah melakukan pembaruan data, itu masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Nah, terus update berikutnya ini mengenai PKH dan BPNT untuk tahap yang kedua ya. Ini yang pertama ini ada PKH. Untuk bansos PKH sendiri yang sudah SI ini kebanyakan dari KKS Bank BSI ya. Jadi baru di Aceh ya yang kemarin itu sudah SI. Tapi untuk daerah-daerah yang lain ini saya harap dalam waktu dekat itu bisa menyusul ya. Baik untuk Bank Mandiri, Bank BRI sama Bank BNI, semoga bisa cepat menyusul karena untuk saat ini statusnya sudah SPM. Jadi tinggal tunggu sampai statusnya berubah menjadi standing instruction di aplikasi Cikenji. Terus berikutnya ini mengenai BPNT, untuk saat ini juga sama ya. Yang sudah SI kebanyakan dari Bank BSI dan sudah mulai disalurkan ya. Ini yang paling cepat itu di daerah Aceh dan di daerah yang lain itu masih menyusul untuk pencairannya ya, baik PKH maupun BPNT. Dan untuk bank penyalur yang lain juga sama, untuk saat ini kebanyakan masih SPM. Jadi buat para KPM yang sekarang menggunakan Bank BSI ya, itu silakan tanyakan ke pendamping masing-masing apakah sudah SI atau belum ya. Kalau sudah SI itu silakan dicek, entah 3 hari sekali maupun seminggu sekali juga boleh. Tetapi kalau punya M-Banking itu tidak perlu pergi ke ATM maupun ke agen ya, tinggal ngecek di rumah. Nanti kalau sudah ada saldo, silakan melakukan pencairan ya. Dan itu harus dilakukan sampai 100%. Maksudnya itu ditarik sampai 100%, jangan sampai ada saldo yang mengendap. Karena kalau ada saldo yang mengendap, ada kemungkinan besar saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi sayang banget ya.
Terus berikutnya, ini ada informasi mengenai bansos yang sudah tidak cair lagi untuk bulan ini ya. Ini yang pertama ada PKH dan BPNT via PT Pos Indonesia ya. Penyaluran melalui PT Pos untuk tahap 1 sudah ditutup ya. Jika belum menerima, KPM disarankan mengecek status kepesertaan di Dinas Sosial setempat. Jadi untuk saat ini ya, bagi KPM yang sedang menunggu pencairan PKH dan BPNT via PT Pos Indonesia untuk tahap yang lalu ya, itu sudah ditutup dan silakan tanyakan ke pendamping maupun ke perangkat desa apakah masih terdaftar atau tidak ya. Kalau sudah tidak terdaftar, ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair lagi. Terus berikutnya ini mengenai BLT Kesra ya, bantuan tunai yang sebesar Rp900.000 untuk saat ini juga tidak cair ya karena sifatnya itu sementara. Jadi kalau ada yang bilang BLT Kesra itu cair lagi, ada kemungkinan informasi tersebut tidak benar ya. Karena yang cair itu BLT dana desa, bukan BLT Kesra ya. Itu berbeda. Dan mengenai data KPM yang sekarang tidak sinkron, ada kesalahan penulisan nama, tempat sama tanggal lahir, itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos untuk tahap sekarang dan tahap berikutnya ya. Jadi silakan disinkronkan dulu KTP dan KK-nya ya. Setelah sinkron silakan mengajukan ulang, siapa tahu nanti bisa terdaftar ya. Dan harus disamakan dengan yang ada di Dukcapil. Karena kalau tidak sama ya, mungkin ada kesalahan satu huruf saja, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya, untuk tahap sekarang maupun tahap yang akan datang. Terus mengenai KPM yang pindah tempat, itu juga harus lapor ya. Kalau ada yang meninggal dunia ya, di dalam satu keluarga, masih satu kakak, terus ada anggota keluarga baru, sama status pernikahannya berubah, itu juga harus lapor ke petugas. Karena kalau ada data yang tidak mutakhir ya, itu dianggap datanya tidak sah ya. Jadi harus sinkron ya, yang pertama KTP sama kakaknya harus sinkron, dan harus sesuai dengan yang ada di Dukcapil, terus datanya juga harus mutakhir ya, karena kalau tidak mutakhir, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya, atau bahkan tidak terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Nah, terus mengenai petugas yang salah input data, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair. Jadi silakan tanyakan ke pendamping masing-masing maupun ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat ya. Apakah data yang diinput itu sudah valid atau belum ya. Kalau tidak valid ya, maksudnya itu ada kesalahan penulisan ya, atau salah input data, itu minta dibetulin ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Terus mengenai pembaruan data penerima ya, penerima lama diganti dengan penerima baru, itu juga menjadi penyebab kenapa sampai sekarang bansosnya tidak cair atau belum cair ya. Terus mengenai status kelayakan ya, contohnya tidak memenuhi syarat, desilnya tinggi ya, itu juga bisa menyebabkan tidak terdaftar lagi sebagai penerima bansos. Untuk sekarang ini, pemerintah itu lebih memfokuskan KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4 ya. Jadi yang difokuskan pertama itu desil 1, habis itu dilanjut desil 2 ya. Setelah kuotanya terpenuhi, baru dilanjut desil 3 sampai desil 4. Untuk desil 5 sendiri untuk saat ini sudah tidak dapat bansos reguler, baik PKH maupun BPNT ya, tapi masih tercover sama KIS PPICK. Terus kalau ada anggota keluarga yang berpotensi sebagai polisi atau sebagai tentara ya, itu harap kakaknya dipisah ya. Jadi anaknya sendiri, terus orang tuanya sendiri. Karena kalau dicampur, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair atau bahkan dicabut ya. Karena memang kebijakan dari pemerintah, kalau ada anggota keluarga yang terdaftar sebagai ASN, itu ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair lagi. Terus kalau ekonominya meningkat ya, contohnya itu berpenghasilan tinggi ya, itu juga disarankan untuk melakukan graduasi mandiri ya. Atau kalau tidak, itu juga akan dilakukan graduasi by system. Jadi tanpa perlu melakukan graduasi mandiri, itu otomatis bansosnya akan diberhentikan. Terus kalau statusnya tereksklusif di aplikasi Sikenji, itu juga ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair lagi ya, baik yang tahap sekarang maupun tahap yang akan datang. Karena statusnya itu sudah dikeluarkan, dan itu biasanya ada penyebabnya ya. Mungkin bansosnya disalahgunakan, atau terindikasi judol, atau ada masalah yang lain ya. Dan mengenai bansos yang belum cair untuk saat ini ya, seperti pangan berupa beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter, untuk sekarang ini memang masih terkendala di distribusinya ya. Dan saya juga berharap semoga di minggu yang akan datang atau di pertengahan bulan nanti ada kabar baik terkait penyaluran untuk bansos tersebut. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Yang pertama mengenai update PKH ya, terus yang kedua BPNT,
terus yang ketiga PIP, yang keempat YAPI, sama yang kelima itu bansos pangan yang berupa beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.